عبادي يا نور عيني كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي عبادي يا نور عيني يكفي عبادي يا نور عيني خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خيرا يا نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية. Iya, suara yang indah dan namanya orangnya juga indah. Namanya bagus tadi ya? Bagus? Bagus atau bagus? Babus Solihin. Wah, antep namanya. Babus Solihin, itu pintunya orang-orang soleh. Jadi kalau mau jadi orang soleh lewat beliau nih. Insyaallah. Dengar suaranya kita bisa jadi soleh benar nih. Tadi ya khairal bariyah. Jelek suara saya. Coba kita duet. Nah, coba tadi waktu khairal bariyah ini kita jelaskan sedikit. Mas Icu dihidupkan mic-nya situ. Coba Mas Babus Solihin. Apa refnya tadi ya, Pak? Bismillah. Khairal bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah. Ahsantum ahsanallah ilaikum. Ini tadi doa luar biasa loh. Khairal bariyah, duhai manusia yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhara ilayya, tolong saya dipandang dengan pandangan cinta. Ma anta illa, engkau tiada lain merupakan perbendaharaan karunia Allah. Ya, jadi gudang-gudang sumber-sumber
tambang-tambang karunia Allah itu adalah dirimu wahai Nabi Muhammad SAW. Ma anta illa kanzul atiyah. Terus nggak ngaji gitu. Ini ngaji ini nggak ngaji. Jadi memang subhanallah, kalau suara yang enak, ya, suara yang enak itu bisa membuat hati menjadi enak. Ya, para pemirsa, para pendengar AIDA FM dimanapun Anda berada, hadirin yang berada di rumah saya, selamat bergabung kembali di Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiah. Mari pertama-tama kita luruskan niat kita dulu ya. Kita hadir di sini mendengarkan majelis ini, saya yang bicara di sini. Mari semuanya meluruskan niat. Kita niat betul-betul pengen cari ridhonya Allah Ta'ala. Dan mari kita dengarkan apa yang kita dengarkan, jangan ditujukan kepada orang lain, tapi tujukan semua yang kita dengar itu kepada pribadi kita masing-masing. Dan doakan semoga saya juga bisa bicara untuk diri saya sendiri, sehingga semoga malam hari ini yang kita dengar, yang disampaikan di bawah petunjuk Allah Ta'ala, dilindungi Allah dari nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak diridhai oleh Allah. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah melanjutkan tema Jumat yang lalu, tetap membahas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu majelis ini yang punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka bab sholawat. Ya, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka Kitabus Shalah ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya akan mengacu pada satu bab ini saja, insya Allah udah cukup. Ya, udah cukup dan tidak selesai mungkin. Ya, mungkin tidak selesai untuk membahas kebesaran Nabi Muhammad SAW, mulai dari sholawat ini dan nanti insya Allah dari yang lain. Kemarin sudah kita jelaskan tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah kita kupas tuh ya, panjang lebar. Nah, selanjutnya kemarin juga sudah disebutkan hadis riwayat Imam Muslim di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha, maka berkat solawatnya yang satu kali tadi, ya, sallallahu alaihi biha, yakni dengan solawat tadi, berkat solawatnya yang satu kali tadi, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Coba ini kita renungkan kembali. Kita dapat kemuliaan disolawati Allah 10 kali. Karena apa? Karena kita mau bersolawat kepada Nabi satu kali. Pertanyaan saya, coba ini direnungkan sekali. Dari sini tampak tidak cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Hah? Siapa yang mau solawat kepadamu satu kali, aku solawat kepadanya 10 kali. Ya. Kenapa Allah seperti ini? Di antara hikmahnya karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau ada orang yang mau mendoakan Nabi, orang yang mau memuliakan Nabi, ada orang yang mau mengagungkan Nabi, Allah sendiri yang langsung turun tangan untuk memuliakan orang tersebut. Ya, kalau ada orang yang mau menyanjung Nabi, ada orang yang mau memuji Nabi, ada orang yang mau mengangkat setinggi-tingginya Nabi Muhammad SAW, maka Allah sendiri yang turun tangan untuk memuliakan orang tersebut. Makanya sampai dalam Sahih Muslim, Rasul SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Di sini ada 2 hikmah. Yang pertama menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menunjukkan betapa kita umat Islam ini, umat Rasul, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah mau bersolawat kepada kita lantaran kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Jadi bukan hadis yang palsu. Ya, hadis yang sahih.
tapi derajat sahihnya pada derajat hasan. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang berbunyi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Jadi yang punya kitab Riyadhus Shalihin silahkan dilihat nanti ya. Aulan nasi bi, orang yang paling utama, orang yang paling utama untuk dekat dengan aku, untuk kuberi keistimewaan agar pangkatnya itu sedekat mungkin dengan aku adalah orang yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Ya, jadi ukuran seseorang itu dekat dengan Nabi, dimuliakan Nabi, diutamakan Nabi, bersama Nabi, karena apa? Karena apa tadi? Karena banyak solawat. Ada enggak satu hadis yang Rasul mengatakan manusia yang paling dekat dengan aku yang paling banyak tahajudnya? Bukan merendahkan tahajud, bukan, tapi untuk menunjukkan keistimewaan solawat, ya, keistimewaan solawat. Orang yang paling dekat dengan aku yang banyak puasanya, orang yang paling dekat dengan aku orang yang paling banyak sedekahnya. Ada enggak hadis seperti itu? Tidak ada. Tapi untuk sholawat, kenapa sampai Rasul mengatakan orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat yang paling banyak sholawat? Kenapa seperti itu? Insya Allah akan kita bahas. Sebelum saya lanjutkan, kita dengarkan komersial break yang berikut ini. Setuju? Iya, malam ini istimewa, kita mau sholawatan terus nih. Iya, saya mesti tadi ketenggengen sama suaranya Mas Babus Shalihin. Mas Icu, Mas Babus Shalihin, silahkan Anda ke depan sini aja. Mic-nya ini lebih bagus, yang itu mic-nya jelek. Mic yang jelek aja suaranya enak gitu ya. Masya Allah, insya Allah, nggak kena mata. Silakan sini, ke depan sini. Ya, pegang buku sholawatnya, cari qasidah yang pendek saja. Atau yang tadi diulang lagi boleh, itu diulang 10 kali pun saya suka itu. Ya, ini Khairul Bariyah yang lagu seperti ini udah sering dengar belum? Belum ya? Jadi qasidah itu lagunya banyak. Pergi, ngajeng ulun. Qasidah itu lagunya banyak. Kemudian tidak harus ngerok, justru yang slow, yang slow ini kan kesannya gimana? Syahdu ya, syahdu. Coba yang tadi diulang lagi sedikit. Khairul bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nadara ilayya ma illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Ya bahra fadlin wa taja adlin, judli bi wasalin qabla al-maniyah. Ya bahra fadlin wa taja adlin, judli bi wasalin qabla al-maniyah. Judli bi wasalin qabla al-maniyah. Khairul bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah
mana aslinya? Dari Jember. Tinggal di Solo atau? Oh, di Klaten, Masya Allah. Tiap Jumat bisa ke sini enggak? Hah? Tiap Jumat bisa dibawa ke sini enggak? Masya Allah. Request ya. Request semua, betul enggak? Ya, tiap Jumat kalau ke sini kan lumayan ya. Iya. Kalau mau datang ke sana kan repot. Kalau kita datangkan ke sini kan manfaat untuk orang banyak, untuk pendengar Al-Hidayah FM ya. Pendengar Hidayah FM ini sampai mana-mana. Dari pagi saya dapat telepon dari Singapura. Dari Singapura itu telepon bilang, ini apa namanya, saya tahu Habib dari Hidayah FM, dengar dari Hidayah FM tuh. Bahasanya saya mau mencerna juga susah gitu ya. Lalu saya juga ikut-ikut, nama siapa gitu ya. Agak gaya-gaya juga, nama siapa, padahal ya tidak mudeng karena apa ngomong gitu ya, asal ngomong gitu. Insyaallah manfaat ya. Jazakumullah khairul jaza. Abu Salihin, duduk sini aja nyantai. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjutkan ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku, aqrabuhum minni, artinya wa ahaqquhum bi syafaati, dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, ini menurut syarahnya, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku di antara kalian semua. Ya, di antara mereka semua yang paling banyak bersolawat kepadaku, itu yang paling berhak mendapatkan syafaatku, yang paling berhak duduk dekat dengan aku, yang paling berhak untuk istimewakan. Pertanyaan saya, pernah enggak Anda mendengar orang yang paling banyak tahajud itu orang yang paling dekat dengan aku? Orang yang paling banyak puasa, orang yang paling dekat dengan aku. Orang yang paling banyak sedekah, orang yang paling dekat dengan aku. Kan tidak disebutkan seperti itu. Ya, padahal itu semua amal soleh yang pahalanya luar biasa. Tetapi kenapa untuk solawat sampai Rasul berucap seperti itu? Karena di balik solawat, Allah Ta'ala udah mengatakan, siapa yang solawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Sedangkan pahala solawatnya Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun juga. Karena itu Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Tajul Arus, beliau rahimahullah berkata, jika kalian itu udah usia lanjut, dulu masa muda sholat belum beres, puasa juga enggak beres, maka di masa usia tua kalian ini perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika satu sholawatmu ini dibalas oleh Allah dengan 1 sholawat saja, maka 1 sholawatnya Allah ini telah mencukupi ya dari semua amal solehmu. Sehingga seorang ulama Al-Fakihani mengatakan, andai kata seluruh pahala amal solehnya makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir itu ditawarkan kepada saya, kemudian saya ditawari dapat sholawatnya Allah 1 kali, lakhtartu, aku tentu akan milih sholawatnya Allah yang 1 kali ini daripada pahala amal soleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana ulama memandang besarnya sholawatnya Allah, sedangkan kita menganggap remeh. Ya, menganggap remeh. Terkadang kita menganggap ya buat apa sholawatan tapi kalau nggak ngamalkan sunnah Nabi. Buat apa lisan gerak sholawat tapi kalau dia tidak amal yang diajarkan oleh Rasul SAW. Buat apa rajin sholawat tapi kalau nggak tahajud. Buat apa rajin sholawat tapi kalau nggak duha. Buat apa rajin sholawat tapi kalau nggak ini nggak itu dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ucapan seperti ini tampaknya benar ya, tampaknya benar, tapi salah, langsung salah. Kenapa? Siapa bilang orang yang sholawat gak ngamalkan sunnah? Sholawat itu sendiri sudah sebuah kewajiban dan sebuah sunnah. Dengan lisannya berucap sholawat, dia sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sedang mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, dan dia sedang mengamalkan fi'lullah, perbuatannya Allah Ta'ala. Permasalahan dia belum bisa tahajud, dia belum bisa sedekah. Insya Allah berkat sholawat ini, maka nanti dia bisa tahajud, nanti dia bisa sedekah, nanti dia bisa sholat duha dan lain sebagainya. Jangan kemudian menganggap sholawat gak penting, yang penting kita tahajud. Ini justru salah ya. Akhirnya dia tahajud dijalankan, sholawat tidak. Dia pun akhirnya dengan lisannya yang fasih, dia seakan-akan menganggap remeh orang yang lisannya bergerak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu dia telah menganggap remeh amalan yang diamalkan oleh para malaikat, karena lisan para malaikat tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia menganggap remeh amalan yang sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi, siapa yang lisannya mau bergerak bersolawat kepadamu 1 kali,
aku bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas sampai di sini? Nah, pertanyaan saya, panjenengan kalau misalnya Nabi Muhammad SAW, misal, ini cuma misal, ada di Masjid Istiqlal, kemudian di mihrab, dari Solo kira-kira berangkat Jakarta enggak? Berangkat enggak? Berangkat? Semua berangkat? Nah, terus kira-kira kalau semua berangkat, Muslim di Indonesia ini jumlahnya berapa? Ya, macet. Nyampe Jakarta enggak kita? Enggak nyampe. Enggak mungkin nyampe, betul enggak? Jangankan Jakarta, Kertosuro enggak bisa. Macet. Benar kan? Enggak mungkin ya nyampe. Bayangkan nanti di mahsyar, ya, itu semua pengen dekat Nabi dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Semua pengen dekat Nabi Muhammad SAW. Semua pengen dekat Nabi. Terus Anda, aku tak maju gitu ya, digencet sama yang lain. Saya juga mau maju. Makanya Rasul udah ngasih tiket. Nanti di sana pengen dekat dengan saya, gampang caranya. Di dunia yang paling banyak sholawat. Adil Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah puasa, yang lain puasa. Masalah zakat, yang lain zakat. Masalah sodakoh, yang lain sodakoh. Masalah istighfar, yang lain istighfar. Maka dikasih satu tiket untuk berebut. Yang punya satu tiket ini bisa dekat dengan Nabi, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya dan anehnya dan luar biasanya kerja setan. Setan mengiming-iming kita untuk tahajud. Setan mengiming kita untuk apa? Sodakoh. Setan mengiming kita untuk duha dan lain sebagainya. Tapi begitu sholawat, setan kerja keras. Jangan mau umat Islam itu banyak-banyak sholawat. Kenapa? Bahaya. Kalau udah umat Islam rajin sholawat, dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya ngomong begini, ini di syarah disebutkan, bukan mengecilkan duha, bukan mengecilkan tahajud, tapi nanti begini loh. Misal ada 1 juta umat Islam, semuanya rajin tahajud, semuanya rajin duha, ya, semuanya rajin duha, semuanya rajin istighfar. Nah, terus nanti menentukan yang paling dekat yang mana? Ini disyarah ya, penjelasan ulama, bukan saya nggak berani ngomong seperti ini. Ya, bagaimana menentukan? Kan harus adil, adil. Saya juga tahajud ya Rasulullah, saya juga sholat ya Rasulullah, saya duha, saya sedekah. Kualitas amalnya sama, jumlah rakaatnya sama. Kira-kira yang paling dekat yang mana? Maka dilihat yang paling banyak sholawatnya yang mana. Yang paling banyak sholawatnya yang mana. Karena itu kalau kita udah ngerti sholawat ini tiket, maka begitu dilihat malaikat, ya Rasulullah yang paling banyak sholawat fulan gak maju, dimajukan oleh Allah Ta'ala. Fulan gak usah bergerak maju, dipanggil maju oleh Allah Ta'ala, didekatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyatakan yang maknanya, kelak di hari kiamat aku bisa kenal umatku karena banyaknya sholawatnya kepadaku. Itu bisa ngerti ya, cahayanya itu kelihatan karena banyaknya sholawat mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak bercahaya? Dia mendapatkan limpahan langsung sholawat dari Allah. Sekali sholawat dapat limpahan 10 sholawat dari Allah. 2 kali sholawat dapat 20 limpahan sholawat dari Allah. Kira-kira nur manusia yang seperti itu bagaimana? Ya, kira-kira nurnya bagaimana? Bisa diungkap enggak? Susah. Lah gandeng kita ini belean, ya, padang nggak ketoan karena kita belean. Apalagi kalau kita ini penglihatannya rabunnya luar biasa, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan orang-orang yang buta hatinya? Maka tidak bisa melihat cahaya yang begitu luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, banyak sholawat kepada Nabi, tiket dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah ngerti seperti ini, kira-kira panjenengan diajak 1000 itu sedikit atau banyak? Sedikit ya? Sedikit. Kenapa? Nah, ini yang ikut Ar-Raudhah semua udah 1000. Berarti kalau pengen dekat dengan Nabi ya naikkan yang lain. Oh, 1000 itu kelas bawah, kita mau 2000. Wah, 1000 sama teman saya, nanti ngantri sama dia repot ini susuan. Kan begitu, naikkan 2000, naikkan 3000, naikkan 4000 dan seterusnya. Saya ambilkan kisah ini, insyaallah semua sudah pernah dengar, cuman saya ulangi ya. Dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat, Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat, di sini diceritakan tentang pengarang kitab Dalailul Khairat.
Kitab Dalailul Khairat itu merupakan sebuah kitab buku yang tebalnya kurang lebih segini, ya, seperti ini. Isinya semua sholawat. Itu ada bagiannya, sholawat Senin, sholawat Selasa, sampai hari Ahad. Ada kumpulannya, Dalailul Khairat. Biasanya ulama itu mengamalkan Dalailul Khairat. Kalau nggak salah, pengarang Maulid Syamsul Durar dulu waktu di Mekah dan Madinah, beliau itu satu hari bisa sampai 5 kali ya. 5 kali khatam Dalailul Khairat di depan makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah duduk itu 5 kali khatam Dalailul Khairat di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal pengarang kitab itu adalah seorang faqih, seorang ahli hukum. Biasanya ahli hukum itu kaku. Ya, ahli hukum itu saklek, A, B, B. Ahli hukum seperti itu karena memang biasa hidupnya demikian. Dan dia seorang ulama yang cukup ternama. Suatu hari lewat padang Sahara, beliau menceritakan kenapa saya karang Dalailul Khairat. Biasanya yang suka sholawat itu ahli hadis. Makanya hadis tentang aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi sholatan, orang yang paling berhak dapat syafaatku, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Para ulama mengatakan manusia yang dimaksud adalah ahli hadis. Karena ahli hadis itu setiap saat qala Rasulullah SAW, ya kan? Annahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap nyebut hadis Rasul, beliau bersolawat. Bayangkan nih, Imam Bukhari itu di alam kubur, setiap orang yang baca Bukhari bersolawat kepada Nabi, Imam Bukhari dapat pahala solawatnya. Seperti apa itu? Imam Muslim di dalam kubur dapat solawat terus, walaupun tidak bersolawat. Karena setiap orang yang baca kumpulan hadis yang beliau susun, otomatis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan ulama yang lain. Makanya disebutkan orang yang selama ada di dalam bukunya itu ada solawat dan salam kepada aku, diampuni oleh Allah Taala, dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pengarang kitab Dalailul Khairat menceritakan sebab-sebab kenapa beliau susun kitab Dalailul Khairat. Yaitu beliau cerita, saya pergi ke dalam sebuah perjalanan lewat padang Sahara, waktu sholat tiba, mau wudhu, ketemu sumur tapi nggak ada timba. Masalah buatan ini. Ya, sumurnya ada, timbonya nggak ada. Misalnya panjenengan cari timbo di padang Sahara, dapat nggak? Susah kan? Ya, Imam Jazuli namanya. Ya, Imam Jazuli nyari ini, mana timba? Ketika kebingungan seperti itu, ada seorang bocah perempuan, anak-anak perempuan masih kecil, nanya, ya Syekh, wahai guru, kamu kok tampak kebingungan, kenapa? Iya, ini waktu sholat tiba, saya mau sholat, saya harus wudhu, tayamum nggak bisa karena air ada. Nah, saya mau wudhu tapi ternyata timbanya tidak ada. Maka anak kecil itu ngomong, begitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Jalan kemudian ke mulut sumur, pinggir sumur, meludah ke dalam sumur. Jangan tirukan adegan yang berikut. Kalau belum ahlinya jangan ditirukan. Nanti kalau kita meludah geras orang disuntak ke kita ya. Ya, kalau belum ahlinya jangan ditiru. Ini anak kecil ini udah ahlinya, pakarnya. Meludah ke dalam sumur tadi, ludah yang kecil ya, tiupan seperti itu. Begitu selesai meludah, air sumur dari dasar naik sendiri. Naik sampai meluber ke atas. Si anak ngomong, silahkan wudhu. Imam Jazuli wudhu, puas ya, buat ngasih bekalnya, kemudian sholat. Setelah itu tanya, wahai anak, saya mau nanya, kamu tadi kok bisa buat air naik, amalan kamu apa? Dijawab, udah nggak usah nanya-nanya, hajat sudah terkabul, bukan urusanmu. Ya, urusanmu wudhu, nggak usah nanya-nanya, urusan saya. Ini saya gabungkan dengan versi cerita yang di buku yang lain ya. Imam Jazuli maksa, enggak, saya mau tahu amalan kamu apa. Loh, kamu ini kok nanya-nanya, kamu tuh siapa tuh? Kok banyak urusan nanya-nanya tentang saya? Dijawab, saya Imam Jazuli. Kamu itu Imam Jazuli yang terkenal itu, yang ahli hukum tuh, yang pakar itu, ulama yang hebat itu. Iya, gini aja kok nggak bisa, gimana toh? Bingung saya. Jadi anak kecil ini bingung. Kamu kok yang seperti ini nyari air, mau ngangkat air dari bawah sumur ke atas, bingung. Ya, anak kecil ini bingung. Anak kecil itu kemudian ngomong, kalau bukan kamu yang nanya, nggak saya sebutkan, tidak akan saya jawab. Nah, sesungguhnya saya tidak pernah lisan saya berhenti sholawat, jalan, duduk, berbaring, terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya ke mulut sumur, kemudian saya meludah sambil
bersolawat, saya minta berkat solawat ya Allah angkat airnya naik ke atas. Air pun naik ke atas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hal yang kecil. Ini hal yang kecil. Lawang Allah saja solawat, masa air gak nurut? Allah saja solawat pada orang yang mau solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya orang ini dimuliakan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah. Orang yang mau solawat kepada Nabi, masa air gak nurut? Airnya kalau gak nurut takut. Ya airnya kalau gak nurut takut. Kenapa? Karena diperintah oleh seseorang yang sudah hidupnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau udah dengar gini, kira-kira pengen solawat nggak? Aneh. Dengar urusan air naik semangat, dengar Allah sholawat 10 kali biasa-biasa saja. Itu loh, manusia itu memang seperti itu. Betul. Ayo, jangan khawatir, waktunya masih ada 1 jam untuk ngobrol. Iya 1 jam. Enggak, cuma setengah jam lagi. Setengah jam lagi untuk penyampaian materi. Setelah itu kita tanya jawab. Nah itu Imam Jazuli. Nah dari dikatakan orang yang paling layak dapat syafaatku yang paling banyak sholawat. Waktu itu Habib Husin sudah pernah menceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga disebutkan di buku ini, nanti bisa dicek. Beliau itu ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, lihat ada satu anak muda, zikirnya enggak zikir yang lain, cuman setiap melangkah atau meletakkan kaki, pokoknya jalan, gerak apapun, sholawat terus. Selesai tawaf dipegang, ditanya, anak muda, kalau tawaf itu doanya bukan cuma sholawat ya, doanya bukan cuma sholawat, doanya macam-macam, kenapa kamu sholawat terus? Jawabannya sama, kamu kok ngurusi urusan saya, perlunya apa? Fudul mau tahu urusan saya, udah urusan kamu, urusan saya ya. Seperti kalau sekarang ini bid'ah sekaratmu gitu ya, selesai kata-kata ya, itu bukan apa urusan kamu, ini kan beda. Nabi ngajari doanya tawaf sholawat, ada? Nggak ada kan? Ini ngarang sendiri kan sholawat terus. Hasilnya apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian ngomong, "Nggak, saya ingin tahu kenapa kamu seperti ini." Dijawab, "Lah kamu siapa nanya-nanya?" "Saya Sufyan Ats-Tsauri." "Oh, panjenengan Sufyan Ats-Tsauri ya?" "Kalau bukan panjenengan saya nggak ngasih tahu." Karena panjenengan orang besar. Jadi di sini coba lihat ya, orang dulu itu kalau dengar ulama langsung tunduk. Karena tidak ada maqam fauqal ilm, tidak ada maqam yang lebih tinggi dari ilmu. Sehingga siapapun yang punya karomah, kalau sudah disebut ini ulama yang ternama, semua tunduk menghormati. Ya semua tunduk menghormati. Kenapa? Karena ulama itu pewaris para nabi. Dihormati itu maqamnya, pangkatnya dihormati. Kalau bukan kamu, saya nggak ngomong. Karena engkau, maka saya akan ceritakan. Saya berapa tahun silam berangkat haji bersama ayah saya dan rombongan. Setelah haji ziarah ke Madinah, ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin ada orang yang suka haji tapi nggak suka ziarah, itu aneh itu. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan manhaj, siapa yang haji dia tidak mau menziarahi aku, Rasul bersabda, maka dia telah meninggalkan diriku. Faqad jafani, dia telah meninggalkan diriku, telah menjotak aku, nggak mau sama aku. Kira-kira kalau ada orang berani jotak kanjeng Nabi, meninggalkan kanjeng Nabi SAW, nekat buatanmu? Nekat ya? Atau mungkin sampai Indonesia ngomong, aku ki haji ini aku orang perlu ziarah gitu. Nekat gak kira-kira? Nekatnya luar biasa. Insya Allah kita nggak seperti itu ya. Upayakan kita kalau haji utamakan bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pernah ditanya, Ustadz pilih mana, ke Mekah atau ke Madinah? Saya bilang, saya senang lihat Ka'bah, tapi saya lebih senang lihat Nabi Muhammad SAW. Loh kenapa? Imannya Muslim itu dari zaman dulu sampai hari kiamat tidak ada makhluk Allah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kapan dikatakan Ka'bah lebih hebat dari Nabi? Nggak ada. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, meskipun itu surga. Kita bisa kenal Ka'bah karena Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tahu tawaf karena Nabi Muhammad SAW. Ya terus lucu, kita lebih muliakan ajarannya, nggak muliakan yang ngajari, kan aneh. Lucu nggak? Ada orang ngajari kita begini ya, terus kita asyik dengan ajarannya, yang ngajari nggak digagas. Kira-kira jengkel nggak? Lu tak ajari tambah aku dilalaki, kurang ajar. Ya, saya ajari macam-macam tapi saya dilupakan. Makanya Rasul bersabda, siapa haji enggak mengunjungi aku telah meninggalkan aku, jota aku. Kurang ajar gitu.
Ya, termasuk kurang ajar, tidak berakhlak, tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkat ke Madinah, pulang dari Madinah, keluar dari kota Madinah, ayah saya sakit. Gak jauh dari situ ayah saya meninggal dunia. Ya, padahal kafilah udah pergi semuanya, tinggal saya berdua dengan ayah saya. Coba panjenengan bayangkan, ada seorang anak dengan bapak jalan berdua mau pulang ke luar negeri jalan kaki. Bapaknya meninggal, gak punya saudara, teman udah pulang duluan, kira-kira sumpek boten. Baru begitu aja udah sumpek. Setelah itu lihat ayahnya itu wajahnya berubah jadi hitam kelam. Di riwayat yang lain bukan cuma wajahnya, sampai seluruh tubuh hitam, benar-benar hitam. Ya, tadinya kan wajahnya biasa, tiba-tiba jadi menghitam. Artinya apa? Tampak perbedaan yang menyolok sebelum meninggal dan setelah meninggal. Sebelum meninggal kulitnya biasa, setelah meninggal jadi hitam luar biasa. Si anak bingung, maka wajah ayahnya ditutupi kain sambil nangis terus sedih, bingung, mikirkan ayah saya ini kenapa? Ya, ayah saya kenapa? Akhirnya si anak tertidur, saking sedihnya tertidur. Dalam tidur tiba-tiba ada seorang yang gagah mendatangi anak tersebut dan kemudian membuka penutup wajah. Sebelum itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau tolong ayah kamu. Ya, kemudian dipegang wajahnya, diusap, tubuhnya diusap, setiap tangan ini menyentuh kulit yang disentuh berubah menjadi bersinar terang. Anak ini heran, siapa orang ini ya? Siapa orang ini? Senang anak tadi, tambah senang. Kemudian nanya, terima kasih banyak, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Anda ini siapa? Anda siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Kamu gak kenal saya? Tidaklah. Kamu ini Muhammad siapa? Saya Rasulmu. Ya, saya Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terima kasih nolong ayah saya. Rasul menjawab, ayah kamu ini dosanya banyak, salahnya banyak, tapi hidupnya suka sholawat. Dan saya udah berjanji, siapa banyak bersolawat kepada saya akan saya beri syafaat. Makanya sekarang saya datang untuk memberinya syafaat. Bangun dari tidur anak tadi, ternyata wajah ayahnya dibuka kain penutupnya, udah bersinar terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dengar seperti ini kira-kira masih meragukan hadis tadi, orang yang paling layak mendapat syafaatku, orang yang paling berhak kuistimewakan, orang yang paling berhak dekat dengan aku adalah mereka yang paling banyak sholawat kepadaku. Kira-kira masih ragu enggak? Anda? Kalau enggak ragu berarti yakin. Nah, kalau yakin berarti satu hari berapa kali sholawatnya? Oh iya, ini bisnis akhirat ini. Iya bisnis akhirat. Mohon paham? Lanjutkan ya, insyaallah. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Wah, ini menarik ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hari-hari kalian itu dari semua hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dari 7 hari dalam satu minggu, yang paling utama adalah hari Jumat. Yang paling utama adalah hari Jumat. Kalau hari saja ada yang utama, kira-kira manusia ada yang utama enggak? Ya, kira-kira Nabi ada yang paling utama enggak? Dari satu minggu, ternyata hari Jumat adalah hari yang paling utama, hari yang paling mulia. Makanya beliau sebagai Rasul yang paling mulia mengatakan, karena itu hendaknya kalian di hari Jumat itu memperbanyak sholawat kepadaku. Ulama membahas kenapa sholawat dianjurkan di malam Jumat dan hari Jumat sebanyak mungkin. Karena hari yang paling utama hari Jumat, maka manusia yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu amal yang paling utama di hari itu adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah lihat apa hubungannya? Manusia yang paling utama, hari yang paling utama, makanya amalnya mendoakan manusia yang paling utama, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang ngomong Rasul sendiri ya SAW. Kemudian beliau berkata, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholat kalian itu disodorkan kepada saya.
Sholawat kalian ya, karena sesungguhnya sholawat kalian semua disodorkan kepada saya. Tadi kita awali majlis dengan sholawat ya. Kemudian saya ngomong juga Allahumma sholli wa sallim alaihi, panjenengan juga sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini sholawat yang kita ucapkan dengan lisan kita disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti setiap detik Nabi itu dapat laporan sholawat dari seluruh penjuru dunia. Jangan kemudian mengatakan, apa enggak bingung ya Nabi ya? Ya, alam barzah enggak sama dengan alam dunia. Alam ruh tidak sama dengan alam jasad. Jangan mengukur semuanya dengan akal kita, karena akal saya, akal panjenengan, akal kita ini terbatas ya, tapi kuasa Allah itu tidak terbatas. Dan Nabi Muhammad SAW ini bukan manusia biasa, beliau adalah pemimpinnya seluruh makhluk Allah. Beliau adalah makhluk Allah yang paling luar biasa. Makanya Allah memberi kekuasaan, kekuatan, kemampuan, kehebatan yang luar biasa. Jangan diukur dengan kemampuan kita yang biasa-biasa saja. Bisa diterima? Ya, lanjutkan ya. Disodorkan. Sahabat nanya, wajar sahabat nanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa disodorkan kepada panjenengan, kepada Anda, sedangkan panjenengan kan sudah meninggal dunia, tubuhnya kan sudah hancur. Ya, tubuhnya sudah hancur. Dari pertanyaan ini menggambarkan bahwasannya sholawat itu disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya yang hidup, dengan ruhnya yang hidup. Ya, karena sahabat ngomong, engkau sudah hancur, jadi tulang belulang. Bagaimana bisa disodorkan? Rasul menjawab, qala yaqulu bulita qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi kalau ada jasad para nabi dimasukkan ke dalam bumi, buminya enggak berani makan yang namanya cacing, yang namanya apa, semua menyingkir, sehingga jasad anbiya wal mursalin masih utuh. Artinya sholawat kita disodorkan kepada nabi yang jasadnya masih utuh, nabi yang ruhnya selalu hidup. Lalu bedanya apa? Bedanya apa ya? Antara jasad nabi yang masih hidup utuh ya dengan jasad manusia yang lain. Dikatakan para syuhada, para aulia, para soleh, para anbiya itu dikubur mereka hidup. Hidup itu tubuhnya juga hidup, meskipun tubuhnya nggak bergerak, tapi tubuhnya hidup, tubuhnya nggak mati. Buktinya apa? Sayyidina Hamzah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi yang gugur sebagai syuhada di medan Uhud. Ketika medan Uhud itu digali untuk dipindah, ya pemakamannya dipindah karena dibuat jalan atau pengairan. Waktu itu makam Sayyidina Hamzah digali, alat yang digunakan untuk menggali menyentuh tubuh beliau. Setelah 40 tahun tubuhnya masih utuh. Ketika linggisnya atau alat yang digunakan untuk mencangkul ini kena tubuhnya, maka tubuh yang udah 40 tahun ini mengeluarkan darah segar. Saya mau nanya, mayat mana yang bisa mengeluarkan darah segar? Kalau mati bisa keluar darah enggak? Enggak. Kalau darah bisa ngucur segar warna merah, kira-kira mati atau hidup? Hidup. Lah itu artinya hidup itu ya hidup, benar-benar hidup. Tapi jangan dibayangkan seperti yang loncat-loncat gitu, bukan. Itu kan rendah sekali. Ya, ini hidup dalam kemuliaan ya, dijaga oleh Allah, jasadnya benar-benar masih hidup dalam arti tidak rusak dan keluar darah layaknya manusia yang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau udah tahu sholawat kita, ini hadits riwayat Abu Dawud ya, bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Kalau udah tahu sholawat kita disodorkan kepada Nabi, dipamerkan kepada Nabi Muhammad SAW. Panjenengan pengen sholawatan terus gak? Ini malaikat ngomong loh, ini dari novel atau novel. Di mana? Semanggi, di hutan. Kapan? Hari ini ya Rasulullah. Lapor juga, di sana juga ada ikut fulan sholawat, dilaporkan semua. Kira-kira panjenengan senang enggak? Senang. Kadang kita kalau ke tempatnya kiai orang soleh, tolong ya, engkau aku sebut-sebutan, betul kan? Iya. Nah ini malaikat sibuk nyebut-nyebutkan kita. Ini ya Rasulullah, sholawat lagi ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, sholawat lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sholawat lagi. Nah panjenengan pengen enggak? Pengen. Nah kalau ada orang kemudian mengatakan, udah, tidak usah banyak-banyak baca sholawat, yang penting amal soleh. Ini kira-kira menghina Rasul ya ini? Jadi amal solehnya udah bener ya, amal solehnya udah bener, tapi kalimat berikutnya nggak usah banyak-banyak sholawat, ini nggak bener
Ya, tidak benar. Ini justru menentang Al-Quran. Allah sendiri memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah merintahkan kita semua, hei yang beriman, kalian salawat dan salam pada Nabi. Jangan heran kalau kemudian ada, na'udzubillah min dzalik, insyaallah kita semua selamat ya, ada orang-orang yang lisannya berat salawat, atau ada orang-orang yang gak bisa suka pada salawat. Jangan heran, karena cinta itu mahal. Cinta itu mahal. Kita nggak bisa buat orang cinta kepada Rasul, mungkin seperti kita nggak bisa. Buat orang cinta kepada para wali nggak bisa. Makanya pengarang kitab Raudhur Rayyahin itu kan ngomong, percuma nanti kalau saya sebutkan sanad-sanad kisah ini, saya sebutkan percuma, bukunya ketebelan. Kalau yang percaya nggak usah disebutkan juga percaya, yang nggak percaya kalau saya sebutkan juga nanti tidak percaya. Jadi percuma, nggak usah. Nah, buat orang yang bisa percaya pada wali, percaya pada Nabi, cinta pada Nabi, suka sholawat, manusia seperti itu manusia pilihan, manusia yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa memenuhi panggilan Allah, yang memang punya iman yang sebenarnya, yang punya hakikat iman, bukan cuma iman dalam sebutan, tapi betul-betul hatinya iman pada Allah dan Rasulnya. Karena itu siapa yang pengen imannya naik, Allah itu perintahkan kita yang beriman sholawat. Jadi kalau pengen imannya naik, sholawatnya yang banyak. Ketika sholawat banyak, membuktikan dia adalah orang yang beriman dalam sebutannya Allah Ta'ala, orang yang beriman dalam panggilannya Allah Ta'ala, bukan ngaku-ngaku beriman. Semakin rajin sholawat, semakin punya pangkat iman. Sampai di sini pun sakit dipahami. Waktu terus berjalan. Ya, nanti Habib Husain Anis biar nyampaikan 700-800 patah kata. Biasanya beliau sepatah 2 patah kata, malam ini biar yang banyak ya. Nah, ya. Ini tadi kan bab yang enak-enak. Bab yang enak. Hadisnya enak. Sekarang ada hadis yang enggak enak. Mau dengar? Ya, harus dengar. Nabi Muhammad SAW itu beliau pituturnya halus atau kasar? Halus dan sangat halus. Kemudian kalau Nabi ngomong kasar, itu berarti marah atau enggak marah? Marah. Ya, kalau sampai Nabi ngomong kasar, yang diomongi kasar ini berarti orangnya kebangetan atau enggak kebangetan? Kebangetan ya. Coba dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Hadis yang hasan. Hadis hasan artinya sahih, tapi tingkatannya hasan. Beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Raghima anfu. Raghima anfu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semoga hidungnya orang itu diisi dengan tanah. Ya, hidungnya diisi dengan tanah, atau kepalanya ini ya pas dimasukkan dalam tanah. Didoakan rohima anfu rajulin, semoga hidungnya diisi dengan tanah seseorang kalau aku disebutkan di hadapannya tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kira-kira ini omongan Nabi keras atau enggak keras? Sangat keras, karena Nabi SAW itu seorang yang sangat halus. Kalau sampai beliau ngomong seperti ini berarti orang yang enggak mau sholawat itu kebangetan gitu loh. Ya, kebangetan. Lah kok kemudian ada orang menganggap sholawat itu remeh, enggak mau ucap sholawat, Nabi disebut SAW, orang itu dikatakan semoga hidungnya diisi dengan tanah. Kalau dalam bahasa Arab itu penghinaan yang luar biasa, suatu yang sangat buruk. Nah ini kalau sampai Nabi ancamannya seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Hukumnya wajib, karena ancamannya sampai seperti itu. Bisa dipahami? Iya. Kaget? Hah? Gumun? Nah sekarang saya balik ya. Ini faham mukhalafah. Kalau orang yang Rasul SAW disebutkan di hadapannya dia enggan sholawat, itu didoakan semoga hidungnya diisi dengan tanah. Sebagai bentuk ini di syarah disebutkan kinayah anil wal haqarah. Ini suatu kiasan tentang betapa hinanya, ya, penghinaan pada orang tersebut.
Kalau ada orang yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dia enggan sholawat, dihina seperti itu, kira-kira kalau Nabi belum disebutkan, orang itu udah nyebut-nyebut Nabi dan sholawat, kira-kira bagaimana? Kalau Nabi disebutkan SAW, orang nggak mau sholawat, maka orang itu terhina. Pertanyaannya, kalau Nabi belum disebutkan, orang itu udah inisiatif dari dirinya sendiri, pengen sholawatan, pengen nyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW, kira-kira bagaimana? Tentu lawannya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, didoakan mendapatkan kemuliaan. Itulah majelis maulid, itulah majelis sholawat yang tanpa disemangati udah duduk mau nyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW, udah duduk mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia-manusia yang seperti ini belum disuruh sholawat, udah mengupayakan dirinya ngajak orang lain untuk sholawat, maka Allah menempatkannya pada derajat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi sampai dapat maqam yang tinggi karena mahabbahnya, karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Cuman lucunya, saya ceramah di mana-mana, semalam saya ceramah di Japer, itu sampai yang hadir saya buat capek semua. Setelah saya jelaskan ini capek semua. Ya, orang yang kikir kalau Nabi SAW disebutkan enggan sholawat. Betul. Lah panjenengan dengar gini kok enggak sholawat? Allahumma sholli wa sallim alaihi, bukan disuruh mingkem. Dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengeluarkan suara. Lah kalau panjenengan dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mengeluarkan suara, berarti termasuk orang yang didoakan tadi. Paham? Nah, bayangkan sekarang kalau umat Islam begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu majlis yang datang 5.000, yang datang 3.000, yang datang 10.000, duduk bersama 3 orang, 4 orang, setiap kali nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kompak seperti itu. Ada orang non muslim yang lewat kagum enggak? Kagum. Ya, lihat orang yang kagum. Tampak kalau Nabi itu diagungkan, Nabi dimuliakan. Nah, umat Islamnya sendiri aja yel-yel, ini yel-yel memuliakan Nabi Muhammad SAW enggak dijalankan. Bagaimana ada pengagungan dalam dirinya? Bon paham? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya baca capek panjenengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekasih kalian sallallahu alaihi wasallam. Asyik enggak? Ini jangan lupa loh seterusnya, bukan cuma malam ini. Bukan cuma di tempat ini. Yang di rumah di radio silahkan senyum-senyum sendiri ikut sholawatan ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak kan? Langsung hati enak, rahmat turun, ya Allah menurunkan sholawat kepada kita semua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada satu hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini sering dijadikan oleh orang-orang untuk hal yang kurang pas. Jadi hadisnya benar, tapi kemudian penjelasan ulamanya benar, tapi kemudian dipahami dengan cara yang tidak benar. Di mana Rasul SAW bersabda, la taj'alu qabri 'aidan, la taj'alu qabri 'aidan, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Janganlah kalian menjadikan makamku sebagai hari raya. Jangan kalian menjadikan makamku sebagai hari raya. Dan sholawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Coba ini kita bahas sedikit. Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya. Dibahas ulama dua artinya. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan hari raya. Jangan jadikan kuburanku dikunjungi seperti hari raya. Yang mana hari raya itu datangnya cuma setahun sekali. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk banyak ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekaligus aturan ketika berziarah, jangan seperti ketika kita hari raya. Ketika kita di tempat pesta hari raya, di situ kan nggak ada adab sukanya, yang loncat-loncat, yang ketawa terbahak-bahak, ya kan? Nah, di makam Nabi nggak boleh seperti itu. Di makam Nabi itu ada aturan. Kalau Nabi hidup, maka kita akan bicara juga dengan suara lirih. Kalau Nabi hidup, kita akan tidak berani sedekat mungkin dengan Nabi karena wibawanya. Maka ketika Nabi meninggal dunia, Nabi nggak pernah meninggal, Nabi juga hidup. Maka perlakukan Rasulullah SAW ya seperti itu. Artinya apa? Kita pun juga kalau berdoa, kita kalau bersuara, suaranya tidak terlampau keras. Karena apa? Karena di hadapan kita ada Nabi Muhammad SAW. Adab itu adalah ajaran
untuk beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang yang kemudian nggak paham, justru mengatakan jangan ziarah ke makam Nabi dengan hadis ini, kan aneh. Hadisnya justru anjuran ziarah kan, jangan jadikan makamku seperti hari raya. Hari raya datangnya setahun sekali. Silakan kalian sering menziarahi makamku, maksudnya seperti itu. Tapi kalau ziarah ke makam Nabi juga pakai adab, pakai tata kesoparan. Karena kita ziarah makam Nabi itu rumah Nabi. Kalau di rumah Nabi ya pakai aturannya Nabi, jangan aturan kita. Bagaimana aturan Nabi? Aturan Nabi adalah aturannya Allah Ta'ala. Di Al-Quran dikatakan jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi, nanti amal kalian akan binasa, hancur, hilang, musnah semuanya tanpa kalian sadari. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat mengunci diri di kandang kuda di rumahnya, gak berani keluar, nangis terus. Ketika dijenguk oleh temannya ini diutus oleh Nabi, kenapa fulan gak pernah kelihatan? Maka Rasul mengutus orang tersebut untuk menyelidiki apa yang terjadi, sakitkah dan lain sebagainya. Maka diselidiki, ternyata di kandang kuda nggak mau keluar, nangis terus ya, rumahnya dikunci, nangis terus. Ketika ditanya, kamu kenapa? Saya dapat musibah. Loh kenapa? Sahabat itu suaranya pelan-pelan, dari semua sahabat yang paling keras suaranya cuma saya. Suara saya ini bawaannya bengak-bengok ya, jadi nggak usah teriak, udah banter. Nah saya itu kalau ngomong bersama kalian di depan Nabi, suara saya keras sendiri. Kalau saya ngomong sama Nabi suara keras, ini Allah mengatakan hancur amal saya, udah saya binasa seperti ini, saya binasa. Itu sahabat tuh suka menuduh dirinya sendiri, takut pada wahyu Allah. Maka lapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini sebabnya seperti ini, sampaikan kepadanya. Dia nggak termasuk yang seperti itu. Ya, dia bukan yang seperti itu. Dia akan bersamaku nanti di surga. Karena orang-orang yang beriman ya dan amal soleh yang mencintai Rasulullah nanti akan diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ziarah Nabi ya kita juga adab. Termasuk orang yang kurang beradab, yaitu ketika di makam Rasulullah SAW kemudian dengan handphone motret makam. Ini saya pernah ketika di Masjid Nabawi, ada anak muda. Kan orang semua pakai handphone motret ya, bukan motret makam. Saya mau nyoba di dalam Masjid Nabawi, mau motret suasana masjid itu, ada anak muda, ya Syekh, mutasawwir, jangan motret, adab bin Nabi. Yang adab kamu dengan Nabi, ini bukan polisi, bukan apa, ini warga Madinah. Halus ngomongnya, saya bilang jazakumullah khair wal afu wal ma'adri. Saya kantongi handphone saya minta maaf yang banyak, saya nggak ngerti ya, tolong maafkan saya ini. Saya ngomong lembut sekali. Dia tanya, kamu punya akhlak yang baik, kamu orang mana? Nanya. Biasanya orang dikasih tahu gitu marah gitu kan ya. Nah, apa urusan kamu apa? Ini saya nggak usah ngomong ini. Tapi karena ini saya teguran, saya rasa ini teguran bener, ini nggak pantas. Masa di dalam masjidnya Rasulullah SAW kita seperti turis yang cepret turis. Ini mau ngadep Rasul atau mau turis? Atau mau touring ini? Ini Rasul, ini makhluk Allah yang paling mulia. Ini bukan artis gitu loh. Jadi ya muliakan, agungkan. Ini perkara adab ya. Adab ini ya cinta. Kalau cinta ya memang susah susah dihukumi ini atau dihukumi itu. Ini tergantung pribadi masing-masing. Silakan mau lebih beradab lebih bagus, nggak beradab ya silahkan tanggung resikonya sendiri. Oh, Beb, saya pengen dapat gambarnya makam Rasulullah SAW itu di YouTube udah banyak, di Google udah banyak, cukup itu. Ya cukup itu, nikmati itu yang sudah ada. Fokuskan ketika kita di Masjid Nabawi, apalagi di Raudhah Rasul, fokuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan dengan yang lain. Bahkan Syekh Hisham Al-Qabbani mengatakan kalau kamu masuk masjid, handphone tinggal di rumah. Masuk masjid itu handphone tinggal di rumah. Lah kok mau-maunya dunia ini kita bawa ke masjid ngadep Allah itu? Kok mau-maunya ya? Tengah-tengah kita sholat harus baca SMS, tengah-tengah kita sholat harus balas SMS, satu sholat di masjid duduk balas SMS. Ini di rumahnya Allah, manfaatkan zikir, ketemu Allah, doa, udah itu karunia turun. Kadang karunia turun begitu besar, kitanya asyik ngurusin handphone, pindah ke tetangga kita nih karunianya. Ya pindah ke tetangga kita. Ini banyak sekali ya, hadisnya sangat banyak. Satu lagi, insya Allah udah cukup untuk menyemangati kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih.
Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang disebutkan aku di hadapannya SAW, dia enggan bersolawat kepadaku. Saya mau nanya, kalau sampai Nabi ngomong orang itu pelit, ini hinaan atau pujian? Hinaan kan? Nabi orangnya sangat halus, tapi sampai Nabi mengatakan itu orang yang pelit tuh. Sahabat kaget kan, siapa ya Rasulullah orang yang pelit? Kok sampai Rasul mengatakan itu orang pelit itu orang pelit? Karena dengan alif lam, jadi apa namanya, ada ma'rifah, dikenal orangnya, sosoknya dikenal. Ini sosok yang paling pelit, ya sosok yang paling pelit. Sampai Rasul ngomong ini orang yang sangat pelit ini orang yang sangat pelit. Sampai Rasul mengucapkan seperti itu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang pelit itu? Maka dijawab, orang yang disebutkan aku di hadapannya tapi ia enggan bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. 9:47. Ya, 9:47. Tinggal satu bab lagi yang pendek saja, gak usah panjang-panjang. 13 menit gak nyampe, mungkin cuma 3 menit, bisa jadi cuma 2 menit. Ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni, janganlah kalian memuji-muji aku dengan kalimat itra. Jadi itra ini terjemahan bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, nanti coba dicek di tafsir Qurtubi, arti itra itu apa. La tutruni, janganlah kalian memuji-muji aku, menyanjung-nyanjung aku, memuja-muja aku. Itu kalau diterjemahkan seperti itu salah. Ini saya baru dapat pelajaran yang bagus. Jadi hadits ini diterjemahkan harus sesuai dengan pemahaman para ulama, bukan dengan bahasa kamus, bukan itu. Ya, bukan dengan bahasa kamus. Dan ulama mengatakan al-itra, yang namanya itra itu adalah pujian dengan sesuatu yang batil. Yang dipuji nggak punya sifat itu, kita puji-puji seperti itu. Ini namanya itra. Paham? Ya. Terus kalau menerjemahkan gimana? Diterjemahkan jangan puji-puji aku, ya salah, jelas terjemahannya salah. Karena Nabi nggak pernah bilang seperti itu. Nabi bilang la tutruni, bukan la tamdahuni. Kalau madah lain, jangan kalian puji aku, itu dengan madah. Tapi ini bukan madah, la tutruni, jangan kalian puji-puji aku dengan sesuatu yang nggak benar. Paham? Contoh, ada orang nggak pernah sholat tahajud, kita ngomong, ini ketemu depannya, ini loh tiap malam tahajud, ini orang masya Allah, ini saya sudah buktikan sendiri, ini orang keramat, padahal nggak punya apa-apa. Orang jadi berbangga diri, ya kan, merasa ujub. Ini yang dikatakan jangan kamu memuji-muji saudaramu. Siapa muji saudaranya telah mematahkan punggungnya. Kalau ada orang muji-muji saudaranya, lemparkan pasir ke wajahnya. Ini yang dimaksud muji orang lain di hadapannya, sedangkan yang dipuji tidak punya sifat seperti itu. Ini pujian yang batil, pujian yang tidak benar, pujian yang menyesatkan. Inilah penjilat. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau muji dengan sesuatu yang memang ada di situ, disunahkan. Rasul SAW mengatakan, ni'mal abd Abdullah. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah itu Abdullah. Ni'mal abd fulan, ni'mal abd fulan, ni'mal abd fulan. Rasul sering muji sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apakah berarti Rasul mematahkan punggung mereka? Apakah kemudian sahabat melemparkan pasir ke wajah Nabi Muhammad SAW? Kan nggak mungkin, gitu. Tidak mungkin. Artinya tempatkan hadits itu pada porsinya. Yang nggak boleh kita muji orang lain sedangkan yang dipuji tidak punya sifat seperti itu. Yang pujian itu bisa mengakibatkan dia menjadi berbangga diri, menjadi sombong, menjadi tidak sadar diri. Nah, kita kan bisa lihat orangnya. Makanya dalam hadis yang lain Rasul bersabda, seorang mukmin itu idza mudiha rabbal iman fi qalbi. Seorang mukmin kalau dipuji imannya nambah. Kita lihat ada orang biasa sedekah, kita ngomong, saya senang kamu sedekah, masya Allah, lanjutkan. Ini yang dipujikan jadi semangat sedekah. Ini harus. Jangan ada orang rajin sedekah tekewe, gitu ya. Akhirnya dia nggak semangat. Ada anak yang rajin cari ilmu. Kamu anaknya siapa? Anaknya fulan. Masya Allah, salamkan ke ayah kamu ya. Teruskan nih kamu ngajinya. Saya senang sama kamu. Yang dipuji akhirnya semangat, imannya nambah. Lah kalau orang nggak pernah pengajian dipuji-puji, udah ahli pengajian, lupa diri tambahan dia. Nah, ini yang enggak boleh. Bisa bedakan? Bisa kan? Nah, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita memuji Nabi dengan sesuatu yang Nabi enggak punya dan yang tidak boleh ada pada diri Nabi.
sebagaimana umat Nasrani, la tatruni kama, sebagaimana umat Nasrani memuja-muja Isa bin Maryam. Paham? Nah, kalau orang motong hadis ini cuman ngomong jangan puji-puji Nabi, berarti sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mencatat ucapan Nabi dan memenggalnya menurut pemahamannya sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu hadis pun Nabi yang mengatakan jangan puji-puji aku, tidak ada. Yang ada, jangan puji-puji aku dengan pujian yang tidak benar sebagaimana umat Nasrani memuja Isa bin Maryam. Itu yang enggak boleh. Yaitu apa? Ya, lanjutan hadisnya, walakin akan tetapi katakan Abdullah wa Rasuluh, katakan Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Saya mau nanya, kalau Rasulnya Allah itu pujian bukan? Jangan puji-puji aku, cuman katakan saja saya ini hambanya Allah, saya Rasulnya Allah, ini pujian bukan nih? Tidak usah puji-puji saya, cuman katakan saja saya ini presiden, pujian bukan? Itu Rasul dalam hadis itu juga muji dirinya sendiri, walakin Abdullah wa Rasuluh, saya hambanya Allah, saya Rasulnya Allah. Ini pujian yang benar. Artinya tempatkan saya sebagai hambanya Allah, sebagai Rasulnya Allah. Sebagai Rasulnya Allah punya keistimewaan yang luar biasa. Allah bersolawat kepada saya, malaikat bersolawat kepada saya. Siapa yang suaranya lebih tinggi dari suara saya, amalnya hancur. Meskipun sholatnya itu puluhan ribu rakaat, tapi kalau ngomong di hadapan Nabi teriak-teriak, gak mau menghormati suaranya Nabi, hancur amal soleh semuanya, karena tidak menghargai ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi ngomong, dia ngomong sendiri, maka hancur amal solehnya, dan seterusnya. Udah paham maksud hadis tadi? Ya, kadang orang terus menggal-menggal seenaknya sendiri, hadisnya di depan dipakai, lanjutannya ke belakang nggak dipakai. Pun sakit dipahami? Alhamdulillah. Nah, apa namanya? Ini adalah Habib Hussein bin Aris di sini. Saya juga pengen dengar wejangan-wejangan dari beliau ya. Insyaallah menambah manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberi kita kesempatan, kesehatan dan taufik sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Di tempat yang selama beberapa jam, beberapa menit disebut nama-nama orang yang paling dicintai oleh Allah. Tadi oleh Ustaz Noval disebutkan cinta, juga bakhil, juga yang paling menarik perhatian saya adalah yang berhubungan dengan cinta. Cinta ini memang tidak bisa dipaksakan. Jadi ciri-ciri dari orang yang cinta itu adalah orang yang sering menyebut nama orang yang dicintai. Tapi kita kalau belum punya rasa cinta, kita balik. Kita sebut nama orang yang kita cintai dengan harapan akan timbul di hati kita rasa cinta. Yaitu kita sebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk membuat kita refleks bersolawat apabila Nabi Muhammad disebut, itu juga bukan sesuatu yang gampang. Ini hubungannya dengan cinta. Sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Noval barusan, cinta ini tidak bisa direkayasa. Tapi dan tidak bisa dihukumi. Orang yang punya rasa cinta ini biasanya perbuatannya bisa kayak orang waras, bisa juga kayak orang enggak waras. Tapi kalau ada di setiap amal kita dilandasi dengan rasa cinta, maka insya Allah amalnya akan menjadi istimewa. Apa aja? Itu ibadah maupun muamalah. Kalau kita kerja, misalnya kita menanam pohon, mengembangbiakkan pohon anggrek. Kalau itu didasari, kita nyiram tanaman aja. Orang yang hobi, orang yang cinta sama tanaman,
sama orang yang tidak cinta dengan tanaman, insya Allah hasilnya akan lain, dan itu sudah dibuktikan menurut penelitian. Yang nyirami dengan penuh rasa cinta akan mengakibatkan tanaman itu akan tumbuh dengan lebih subur. Jadi semua yang didasari, semua amalan, aktivitas yang didasari rasa cinta, hasilnya akan jauh lebih bagus. Cuma cintanya tidak bisa muncul, tidak bisa direkayasa. Tapi ada sebagaimana disebutkan dalam peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi salah satu cara untuk menimbulkan rasa cinta di hati kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara mempelajari perjalanan hidupnya. Karena semua yang menyangkut Rasulullah itu semuanya bagus. Semuanya menarik. Subhanallah. Jadi kalau kita ini tokoh-tokoh di dunia ini ada macam-macam. Ya, kita kenal yang ahli dalam ilmu pengetahuan, yang ahli dalam ilmu politik, yang berhasil dalam perdagangan. Tapi mereka kalau diteliti, orang-orang itu akan ada kekurangannya, akan ada celahnya. Misalnya dia ahli dalam bisnis, wah kekayaannya termasuk yang paling kaya di dunia, tapi keluarganya misalnya anak-anaknya terkena narkoba. Ada yang ahli sains, ilmu pengetahuan sampai mendapat hadiah Nobel, tapi kalau diteliti lagi ternyata dia juga dalam membina rumah tangga tidak bisa, dia bercerai, keluarganya broken home misalnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang terlantar. Kemudian kalau dia ahli dalam bidang lain, misalnya kimia, kalau diteliti lagi ternyata akhir hidupnya sangat tragis, bunuh diri. Pokoknya semua yang kita pelajari tentang tokoh-tokoh itu pasti ada hal-hal yang tidak bisa dijadikan teladan. Tapi ada satu makhluk yang Allah, orang ini terlibat dalam perdagangan, perdagangannya bagus, sukses. Dia dalam memimpin peperangan sukses, bagus, bisa dijadikan teladan. Dalam membina rumah tangga, dalam hubungannya dengan istrinya ada banyak dan semuanya bagus. Dalam mendidik, dalam menyampaikan pelajaran, semuanya bagus. Sampai-sampai orang ini kalau diceritakan cara orang ini masuk ke dalam WC, keluar ke dalam WC, berjalan di jalan raya, masuk ke dalam masjid, semuanya bagus, tidak ada yang salah. Siapa itu orang itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak ada yang salah. Kalau saya dibikinkan biografi saya, masih umur 6 bulan, kerjaannya nendangi perut ibunya. Nah, nanti keluar, lahir umur 2 tahun sakit panas, tidak pernah berhenti. Umur 4 tahun nyuri permen kakaknya. Nah, umur 6 tahun nyuri palem tetangga. Nah, tidak ada yang bisa. Tapi Rasulullah ini subhanallah, semua riwayat hidupnya tidak ada yang buruk. Semuanya bisa dijadikan teladan. Ada tidak? Orang-orang yang kita anggap orang yang suci, misalnya saja Buddha misalnya, atau Lao-tzu, itu juga riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Yang lebih tinggi dari itu misalnya riwayat nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang ada riwayatnya yang hanya tercantum di dalam Quran. Tapi Nabi Muhammad semuanya ditulis. Semuanya ditulis. Cara mengenakan pakaian, cara memakai sandal, cara masuk ke dalam WC, cara memimpin negara, cara memimpin peperangan, cara membagikan rampasan perang, cara semuanya ditulis, dicatat dengan terinci, dan tidak ada satupun yang tidak bisa dijadikan teladan. Tidak ada satupun yang tidak bisa dijadikan contoh. Itulah sifat dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kalau kita ini mengucapkan tiap pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, itu sangat banyak fadilahnya sangat besar. Jadi Rasulullah ini, kita ini kira-kira beruntung tidak mempunyai nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sudah seperti ini, Nabi ini sangat perhatian kepada umatnya. Dari mulai di Mekah, periode Madinah, sampai nanti di hari kiamat yang diingat cuma umatnya. Dari periode di Mekah 13 tahun, itu yang namanya celaan, cacian, gangguan, kalau boikot itu tidak pernah berhenti. Kita kalau dicaci orang sekali aja mungkin seminggu tidak bisa tidur kita, bisa-bisa sebulan tidak bisa tidur. Yang namanya cacian, makian itu merupakan sarapan sehari-hari dari Rasulullah semenjak beliau mengumumkan risalah, semenjak beliau mengumumkan bahwa dirinya adalah Nabi 13 tahun di Mekah. Kemudian setelah itu apa? Apakah berakhir penderitaan itu? Tidak. Terpaksa Rasulullah bersama sahabatnya hijrah. Hijrah ini bukan sesuatu yang gampang. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang yang dicintai, bisa bapak, ibu, istri atau anak, pergi ke tempat yang masih asing di sana. Periode Madinah itu berapa? 10 tahun. Dalam 10 tahun itu ada lebih dari 50 kali peperangan. Kira-kira Rasulullah ini pernah istirahat tidak? Kalau dilihat menurut sahabat itu Rasulullah jalan dari utara ke selatan, sementara lagi tampak dari barat ke timur, sementara lagi dari timur ke barat. Terus beliau tidak pernah nganggur, tidak pernah berhenti, terus berusaha memberikan hidayah, sampai Allah dalam Quran 2 kali menyebutkan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu ini bisa-bisa, kata Allah, kamu ini ya Muhammad bisa-bisa membinasakan diri kamu karena usaha kamu untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Di Madinah Rasulullah menghadapi kaum kufar, kaum munafik, musuh dalam selimut, dan kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kira-kira gampang enggak ngadepinya? Itu yang dihadapi Rasulullah selama 10 tahun, 50 kalau tidak salah 57 kali peperangan. Jadi tidak pernah istirahat. Setelah itu nanti apa? Di akhirat nanti ketika orang-orang umat manusia di mahsyar bingung karena Allah pada saat itu menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemarahannya, orang-orang bingung datang ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang nafsi nafsi, seperti kita zaman sekarang ini, diriku nafsi nafsi. Karena Nabi Nuh begitu, karena Nabi Musa begitu, sampai akhirnya ke Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nafsi nafsi? Bukan. Beliau mengatakan ummati ummati. Itulah. Jadi kalau setiap hari kita tuh mengucapkan jazallah sayyidina Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu, sudah pantas. Kalau kita ini termasuk orang yang pandai membalas budi, maka sudah sepatutnya kita ini merasa bersyukur dengan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Apakah kalau kita ini bersolawat Rasulullah senang? Insya Allah Rasulullah senang. Nah, tapi dalam hadis ada disebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Gitu. Jadi kalau kita ini penasaran, kita ini solawat, alhamdulillah. Solawat itu sebenarnya manfaatnya kembali ke siapa? Ke kita. Karena solawat kita ini dibandingkan dengan solawatnya Allah, apa artinya? Bayangkan salawat kita dibandingkan dengan salawatnya malaikat. Kan ayat itu kan luar biasa ya. Sebetulnya tadi yang dibacakan oleh Ustaz Nofal itu hadis-hadis luar biasa. Tapi sebetulnya ayat Quran satu itu aja, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kalau kita renungkan sudah cukup. Kita tidak bisa bayangkan betapa tinggi kedudukan Rasulullah, tidak bisa kita bayangkan. Coba nanti sampai rumah kita renungkan. Diawali dengan inna, itu penegasan sesungguhnya bahwa Allah yang maha suci, yang maha mulia, yang maha kuasa, yang terkumpul semua sifat-sifat baik pada diri, semua sifat-sifat baik itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang seperti apa? Yang selalu taat melaksanakan perintah dan tidak pernah bermaksiat.
Kemudian ucapannya, khitabnya ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kamu itu yang lemah, yang tidak kuasa, yang tiap hari selalu melakukan dosa, yang gampang berputus asa, kamu itu bersolawatlah agar kamu, kedudukan kamu seperti kedudukan dua yang tadi di depan. Kedudukannya seperti yang dicapai oleh, agar kamu itu menjadi orang yang taat, orang yang tidak pernah bermaksiat, orang yang merangkum semua sifat-sifat terpuji. Itulah kalau kita mau renungkan satu aja sudah menunjukkan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana tingginya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya khutbah Jumat, khatibnya berkata, ada seorang soleh mimpi, kemudian didatangi oleh Rasulullah, dicium bibirnya. Kata Rasulullah, ini adalah ciuman untuk orang yang bersolawat 1000 di siang hari dan 1000 di malam hari. Waduh, saya dengar itu, ada cerita terakhirnya. Saya ini beberapa hari ini sempat mikir, karena di masjid yang sama ada satu orang yang kan kalau saya datang, itu saya kalau datang agak awal ya, masih sedikit orangnya insyaallah. Saya baca surat Kahfi biasanya. Katanya orang yang baca surat Kahfi itu dia diberi sinar sampai Jumat yang berikutnya. Saya tuh orang yang sering fudul. Sebenarnya fudul itu tidak bagus. Tapi saya kalau lihat orang itu ibadah, saya biasanya tanya, apa sih yang kamu baca? Ini orang minggu pertama diem, ya minggu kedua saya paksa. Kamu itu apa yang kamu baca? Kok kelihatannya asyik kamu? Waktu di masjid itu, dia ngadepnya bukan ngadep kiblat, tapi ngadep ke selatan. Itu sambil senderan. Saya baca sholawat. Berapa kali sholatnya? Saya baca 5.000 kali. Loh, kamu di sini mulai jam berapa? Ya saya di sini mulai jam 10 sholawat tadi. Loh, kok bisa? Nah, ini jangan-jangan sholawatnya sholawat. Nah, saya pikir sholawatnya cuma gitu. Itu aja mungkin 5.000 belum tuh bisa. Saya tanya, sirahnya, kalimatnya sholawat itu seperti apa? Kata dia, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bilang, saya kalau baca itu 1000, insya Allah butuh waktu 45 menit. Loh, kamu kok bisa? Saya baca itu kira-kira 1/4 jam. Ini. Kemudian saya teruskan lagi pertanyaan saya. Cuma itu aja? Enggak, saya baca surat Al-Ikhlas 500 kali. Saya baca la ilaha illallah wa la syarika la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 500 kali. Saya pikir sudah selesai. Enggak, saya baca lagi subhanallah hamdi subhanallah azim 500 kali. Enggak tahu, mungkin masih ada lagi. Nah, jadi saya bilang, saya sempat ngomong, wah, Anda ini sudah masuk dalam keberkahan waktu. Sudah masuk ke sir waktu. Cuma orang ini nganggap omongan saya biasa aja. Minggu berikutnya saya tidak usah tanya, wah, ini orang Masya Allah. Saya tadi mau sholat Jumat di Masjid Agung, saya batalkan sholat Jumat di tempat yang sama. Saya tanya lagi, Masya Allah, gimana? Dulu gimana? Dulu saya sudah mulai lama. Kapan tuh mulai ngamalkan ini? Ya sudah lama, tidak mau nyebutkan dia. Dulu masa langsung 5.000. Saya 5.000 itu, ini kan hari Jumat. Kalau hari Jumat bukan 5.000 kata dia. Kalau hari Jumat 15.000. 5.000 itu kalau hari biasa. Nah, jadi itu. Jadi kalau orang misalnya nganggap sholawat 1000 sehari itu berat, coba lakukan. Enggak, maksudnya lakukan, insya Allah nanti setelah sebulan merasa kurang. Karena ada hukum, kalau orang pernah ikut pelajaran ekonomi, ada namanya learning curve. Jadi kurva pembelajaran. Jadi semakin kita sering melakukan suatu perbuatan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Tapi kalau perbuatan muamalah duniawi ini, nanti sampai pada titik tertentu udah berhenti. Tapi kalau urusan yang ukhrawi, urusan yang ada campur tangannya Allah, itu insya Allah tidak ada batasnya, tergantung kepada kita. Hakata yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah alamin. Jazakumullah khair Habib. Ya, satu hari Jumat 15.000 kali. Ya, ternyata 1000-nya cuma 15
menit. 1000 cuma 15 menit. Jadi kalau 5000 itu cuma 1 jam seperempat ya. 1 jam seperempat dapat 5000. Panjangan saya ajak 1000 kira-kira enteng atau apa? Enteng kan ya? 1000. Gimana? Siap? Hah? Siap. Beli tiket dekat Nabi murah ya. Oh, ternyata Nabi nggak perlu manajer. Mau dekat sama saya, nih harus begini. Enggak pakai manajer, langsung laporannya kepada Allah Taala. Dicatat ini, oh sekian fulan, sekian fulan, sekian fulan, maka itu tiketnya untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang perlu saya garis bawahi, jangan sampai salah dengan ceramah saya tadi ya. Jadi saya katakan ya, di tahajud tidak disebutkan seperti itu, kemudian di duha tidak disebutkan seperti itu. Tujuan saya ngomong seperti ini agar semuanya itu melek gitu ya. Semuanya melek. Sholawat ini kadang dianggap remeh. Ya, sholawat dianggap remeh. Sholawat itu dianggap kecil ya. Sehingga ketika seorang itu udah rajin tahajud, rajin duha gitu ya, kemudian lihat orang sholawatannya dianggapnya cuman ya kan? Dianggapnya itu tidak bermakna atau tidak berarti. Makanya setelah begini coba direnungkan, coba direnungkan betapa agung dan mulianya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Mas Fandi, silahkan nomor SMS-nya yang mau tanya, silahkan disebutkan. Baik, untuk para pendengar Al-Hidayah yang ingin bertanya via line SMS, bisa bergabung di nomor telepon 083 865 430777. Sekali lagi buat para pendengar Al-Hidayah yang ada di rumah, bisa bergabung via line SMS di 083 865 430777. Sekali lagi buat para pendengar yang mendengar di via streaming, bisa bergabung juga di line SMS online di 083 865 430777. Iya. Itu tadi ya yang mau tanya via SMS. Untuk yang di rumah ini ada yang mau nanya enggak di depan saya kira-kira? Bentar, yang lain dulu. Ada yang lain mau nanya enggak? Mas Imam sudah sering. Yang belum sering dulu. Hah? Sudah sering juga. Pojok. Ya, wajahnya udah sering. Nanti artinya bisa sama saya lain nanti kan. Panjang, silakan mic-nya silakan ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Pak Yono dari Matesih, Karanganyar. Pak Yono dari Matesih, Karanganyar. Iya. Silakan Pak Yono. Ya, terima kasih Habib. Pada malam hari ini saya merasa senang sekali dapat datang di majelis Ar-Raudhah ini. Alhamdulillah. Yang selalu saya impikan walaupun saya sering dengarkan lewat radio Al-Hidayah. Kebetulan bisa ketemu pada malam hari ini dan ada hal yang ingin saya tanyakan, Habib. Boleh, silakan. Di depan tadi Habib telah menyebutkan bersolawat 1000 solawat dalam sehari. Ini sering saya dengar. Saya berusaha untuk mencobanya, Habib. Sudah saya lakoni, sudah saya tekuni, berusaha untuk mencobanya. Saya usahakan semaksimal mungkin. Namun mungkin ya kebutuhan orang itu macam-macam sehingga ingin membulatkan 1000 solawat. Nah ini terus terang, Habib. So kadang masih ya susah-susah gampang. Tapi walaupun begitu tetap saya mengusahakan, misalnya ba'da sholat asar, maghrib, isya, bahkan malam sehabis sholat isya waktu luang saya gunakan. Seandainya tidak mencukupi atau tidak memenuhi target 1000 sholawat, Bib, apakah kira-kira ya kriteria yang saya lakukan ini bisa memenuhi target seperti yang Habib sebutkan tadi, Bib? Ya, siap. Insyaallah. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yono, begini, dan untuk semua pendengar Hidayah FM dimanapun Anda berada, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dari
niatnya. Panjenengan udah bertekad dan mengamalkan, itu namanya sudah berniat. Dan panjenengan belum bisa capai angka itu kan sedih gitu kan ya. Berarti itu niatnya udah benar. Nah, terus usaha, insya Allah nanti bisa. Nah, biar bisa, karena ada anak SD yang sebelum berangkat sekolah itu sudah bisa lebih dari 1.000 ya. Bisa lebih dari 1.000. Anak SD ini belum sampai sekolahan udah 1.000 selesai. Kemudian malam ba'dal isya itu udah sampai 6.000. Bisa itu. Kenapa? Kuncinya selalu pegang tasbih. Selalu pegang tasbih. Jadi jangan kita batasi, saya mau sholawat kok lagi begini, sholawat lagi begini. Jadi setiap ada kesempatan langsung sholawat. Nah, kalau kita pegang tasbih, counter apapun gitu ya, yang mudah muncul angkanya, ya apapun lah bentuknya, itu bisa dipakai pokoknya untuk menghitung ya, sambil jalan, sambil naik motor, sambil duduk di mana, paksakan lisan kita sholawat. Ternyata insya Allah dari mulai bangun tidur itu belum zuhur udah kelar gitu. Karena tidak terasa ya, tidak terasa sambil beraktivitas. Ya kita latihan gitu dulu terus. Nanti kita sampai bisa suatu saat semoga kita duduk khusus, misalnya habis sholat duha. Habis sholat duha khusus memang cuma untuk sholawat, sehingga duduk tadi insya Allah bisa ya, seperempat jam bisa dapat 1.000 kali sholawat. Kalau udah emang betul kita latih lisannya. Tadi saya tertarik dengan teori dalam ilmu ekonomi tadi, namanya apa? Learning curve. Persis ngomongnya. Learning curve gitu ya. Jadi kurva pembelajaran ya. Ya, jadi seorang itu kalau melakukan sesuatu secara terus-menerus dan sering aktivitas ya. Misalnya dia nulis cek. Gitu Beb ya. Ya, nulis cek. Kalau yang nggak biasa nulis cek kan susah. Tapi kalau tiap hari dia nulis cek, lama-lama itu waktu buat nulis ceknya bisa semakin singkat ya, seperti itu. Nah, begitu pula, tapi ini urusan dunia. Kalau urusan dunia itu singkatnya mah ada batasannya, maksimal nulis ceknya sekian menit misalnya gitu, atau 1 menit. Tadinya 5 menit jadi 1 menit. Urusan dunia ada kurva maksimalnya. Tapi kalau urusan akhirat gak ada maksimalnya, sebab Allah turun tangan di situ. Jadi sholawat itu bisa jadi nanti panjenengan 1 menit 5.000, 7.000, 10.000 nggak masuk akal. Masuk akal, walaupun nggak masuk akal sebagian orang, karena tadi di dalam ilmu ekonomi ada learning curve gitu ya. Sehingga kita mau latih enggak gitu, lisan kita dilatih, nanti rohnya meningkat, hasilnya ada. Terima kasih Pak Yono. Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau nanya. Ada mic di belakang. Ada yang mau nanya? Iya. Silakan maju ke arah mic aja Bu, biar lebih cepat. Waktu sekarang 22.19 ya, jam 10 lewat 19 menit. Tolong mic untuk ibu-ibu dinyalakan Mas Ucu, belakang, jangan di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya pengen bertanya. Ibu nama siapa Bu? Atas nama Najdah Pertiwi. Dari Mertolulutan. Mana itu Bu? Barat Jagalan Ustadz. Oh ya, silahkan Bu. Ya, untuk sholawat di sini tuh banyak sekali macam-macam sholawat. Antara lain sholawat badar, sholawat munjiat, sholawat nariyah. Mana yang sekiranya punya bobot yang sama, atau kita pilih cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kapan sholawat badar itu sebaiknya dilakukan? Demikian juga dengan sholawat munjiat ataupun sholawat nariyah. Iya, makasih Bu. Untuk semuanya, jadi sholawat yang paling utama itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sholawat diantaranya sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang paling utama. Di jagat raya ini tidak ada sholawat yang lebih hebat dari sholawat Ibrahimiyah. Itu menurut pendapat para ulama. Setelah itu tingkatannya adalah sholawat yang diajarkan oleh para sahabat. Ada Khalifah Ali bin Abi Thalib juga punya sholawat ya. Sayyidina Umar bin Khattab juga punya sholawat. Setelah itu sholawat yang diajarkan para tabi'in dan para aulia, di bawahnya para sahabat. Semuanya itu, para wali di bawah para sahabat. Itu yang paling mulia. Nah, seperti sholawat munjiat, nariyah, itu sholawat yang diajarkan oleh orang-orang yang soleh. Jadi masing-masing punya
istimewaan. Nah, kalau ibu tanya yang mana yang paling utama, ya sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi kalau yang itu semuanya mulia dan semuanya punya keutamaan. Nah, amalkan saja semuanya. Amalkan saja semuanya. Hanya saja mungkin yang ini dibaca habis sholat sekian, yang ini pagi dibaca sekian, biar kita dapat keberkahan setiap sholawat. Karena sholawat yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala lewat lisan para walinya itu merupakan bagian dari wahyu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi, para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Karena itu Allah suka mengilhami orang-orang soleh untuk menyusun solawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga solawat orang soleh itu menjadi bagian dari solawatnya Allah Ta'ala. Begitu Bu? Ya. Masih ada lagi Ustaz? Silahkan. Kemudian bacaan la ilaha illallah itu katakanlah sebagai kunci surga. Nah, ini yang kita baca itu yang kita pentingkan, utamakan itu yang sholawat atau bacaan la ilaha illallah. Itu yang berikutnya. Ya, oke. Ini, jadi manusia begini. Kita ini kadang belum makomnya, belum derajatnya, tapi kadang kita mikir sesuatu yang kita belum melakoni. Contoh begini. Bu, saya boleh nanya Bu? Monggo Pak. Iya. Ibu selain sholawat masih ngobrol sama temennya enggak? Ya, kita istilahnya bermasyarakat pasti ngobrol Pak. Oke, ya, alhamdulillah. Waktu ngobrolnya sama waktu sholawatnya banyak mana? Banyak ngobrolnya Pak, jujur ini Pak. Banyak ngobrolnya. Karena banyak ngobrolnya, pertanyaan Ibu tadi termasuk pertanyaan seseorang yang belum makomnya untuk menanyakan yang seperti itu. Paham maksud saya? Begini. Karena masih banyak waktu gitu ya, masih banyak waktu yang bisa digunakan sholawat, masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk baca la ilaha illallah itu. Jadi waktu ngobrolnya aja kurangi, perbanyak sholawat, utamakan sholawatnya juga, utamakan juga la ilaha illallahnya, semuanya dijalankan. Nah, yang jadi masalah itu untuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini kadang mereka bingung menentukan mana yang akan diutamakan. Begitu mereka ngucap la ilaha illallah, mereka nggak mau berhenti la ilaha illallah terus begitu ngobrol sama orang itu biar nggak pernah. Kalau nggak kepepet nggak ngobrol. Kalau kita kalau nggak kepepet nggak zikir. Boleh kan? Ya. Boleh. Nah, ketika mereka itu seperti itu hidupnya, maka barulah kita baca di syarah Nawawi misalnya atas Arba'in Nawawi atau syarahnya, mereka timbul mana yang lebih utama, mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan la ilaha illallah atau sholawat, mana yang lebih utama? Karena afdhalul doa alhamdulillah, afdhalul dzikir la ilaha illallah, mana yang lebih utama? Ada lagi mengatakan mana yang lebih utama, saya la ilaha illallah atau saya baca Al-Quran? Karena di hadis disebutkan orang yang disibukkan baca Al-Quran sampai enggak sempat dia itu berzikir dan berdoa kepadaku, akan aku berikan yang lebih baik daripada mereka yang berzikir dan berdoa. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Untuk mereka tergantung kondisi mereka masing-masing. Ada orang itu memang yang dimudahkan untuk banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia perbanyak la ilaha illallahnya tanpa kemudian meninggalkan sholawat. Sholawatnya tetap dijalankan, cuman porsinya mungkin tidak sebesar la ilaha illallah. Ada orang yang dia hatinya lebih dimudahkan, lebih mapan dengan sholawat, sehingga dia sholawat sebanyak mungkin, kemudian tidak melupakan juga zikir yang lain, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Ada pula orang yang lebih dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran, jadi hidupnya cuma terus Al-Quran, maka dia lebih utama untuk banyak membaca Al-Quran, sedangkan zikir yang lain jangan dilupakan. Lalu bagaimana untuk yang awam? Nah, ini asyik. Kalau untuk yang awam, minum semua pil, ngaji iya, sholawat iya, tahlil iya, takbir iya, tahmid iya, ya istighfar juga semua dijalankan, tapi khusus malam Jumat dan hari Jumat yang lain dikecilkan, sholawatnya dimaksimalkan, karena Rasul bersabda malam Jumat, hari Jumat
perbanyak sholawat kepadaku. Hatta qila, sampai dalam sebuah pendapat dikatakan sholawat di malam Jumat dan hari Jumat afdhol min qiraatil Quran, lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ada orang nanya, bagaimana mungkin sholawat bisa lebih utama daripada membaca Al-Quran? Jangan lupa, pengamalan Al-Quran itu lebih penting daripada sekedar membaca Al-Quran. Orang yang sedang bersolawat sedang mengamalkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bu ya. Udah ya Bu ya. Masih 2 itu Ustaz. Oh, Rabbana. Mewakili Ibu ya. Ya. Minta maaf ini Ustaz. Boleh. Lanjutkan berkat sholawat. Insya Allah. Ini Ustaz, pada waktu mengunjungi makam Nabi itu biasanya antrinya banyak Ustaz. Nah sehingga kita, daripada ini nunggu antri untuk masuk ke raudhah itu, maka kita pilih ngaji ngentak ke 2 jam nunggu tok. Apakah kita itu pilih ngajinya atau istilahnya mengunjungi makam Nabi? Itu yang ketiga. Yang keempat sekaligus saja nanti kebanyakan bertanya. Ini kalau kita bepergian mengenai sholat itu terkadang untuk maghrib isya kita jamak qashar. Tetapi suatu saat nanti pada perjalanan yang sama itu ada istirahat lagi. Nah, bolehkah kita melakukan sholat tahajud, katakanlah begitu Ustaz? Oh ya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, sholat tahajud untuk musafir, bagaimana hukumnya? Itu kan ya, musafir mau sholat tahajud bagus-bagus saja. Baik, kalau apalagi tiap hari udah tahajud, jangan tinggalkan wirid, baik dalam perjalanan maupun di dalam ketika di dalam kota. Kalau biasanya ketika dia di dalam kota nggak pergi keluar kota biasa tahajud, ya ketika keluar kota tahajudnya jangan ditinggalkan. Masalah sholat maghrib isya jamak takdim qashar misalnya seperti itu memang sunnah ya, yang diperintahkan dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Jadi silahkan Bu tahajudnya dijalankan. Kemudian masalah di raudhah ya, mau baca Al-Quran boleh, mau sholawat juga Bu boleh, baca Barzanji oke, baca Simtuduror oke, baca Burdah oke, ya kan? Yang kurang oke kalau cuma ngelamun SMS-an itu aja. Ya, cuman ngelamun SMS-an udah di raudhah masih mau apa nyoping begini ini. Ini kita akan lihat pemandangan seperti itu. Panjenengan kalau ke raudhah nemu pemandangan seperti itu enggak? Belum nemu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya, coba nanti dilihat itu ya. Lihat buktinya di YouTube banyak itu karena banyak yang nyoteng gitu dengan handphonenya. Daripada cuman begini saja. Maksimalkan waktu di raudhah untuk berdoa, berzikir, sholawat, semuanya itu di raudhah semua ya. Ngajinya jalankan. Syukur-syukur bisa ya di raudhah itu kita khatam Al-Quran, kan luar biasa. Alhamdulillah ya Allah dapat kemuliaan menghatamkan Al-Quran di depannya Nabi Muhammad SAW. Nah itunya begitu ya. Kemudian antri ke rumah Rasul untuk mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Antri gak apa-apa, mau ketemu Rasul kok ngantri malas, bayar telepon aja gak apa-apa. Mau antrinya 2 jam 3 jam, insya Allah kalau biasa ngantri di raudhah nanti di akhirat gak ngantri lagi. Kenapa? Udah pernah setor wajah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pernah bertamu ke tempat saya, pernah bertamu ke tempat saya, akan diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita di hadapan Rasul, seorang ulama Palestina dengarkan, beliau sampai mengulangi syahadatnya. Itu bagus kita tiru. Ya, itu bid'ah tapi ya. Bid'ah. Jadi depan makam Rasul berarti di depannya Nabi Muhammad SAW ya. Makanya Imam Malik mengatakan akan mencambuk seseorang yang berkata aku akan menziarahi makam Nabi. Aku akan berziarah ke makam Nabi, akan saya cambuk, kata Imam Malik. Yang nggak paham, yang nggak mudeng, yang ilmunya ya begitu. Ya, asal comot sana comot sini, yang nggak mudeng ngomong tuh buktinya Imam Malik melarang orang ziarah Nabi. Yang ngomong gitu siapa lah utekmu gitu. Wanyol dia. Wah, ini kan kurang ajar. Imam Malik dipakai, dicatut namanya melarang orang ziarah Nabi. Emangnya Imam Malik nggak ngerti hadits apa? Yang dimaksud Imam Malik, saya akan cambuk seseorang yang berkata saya akan berziarah ke makam Nabi. Soalnya kurang ajar dalam pandangan Imam Malik. Jangan ngomong mau ziarah makam Nabi, saya akan mengunjungi Nabi. Nabi itu hidup. Paham? Jadi Imam Malik itu jengkel sama orang yang ngomong saya akan ziarah ke makam Nabi. Nganyel ki, wong Kanjeng Nabi hidup kok dibilang makam yang datangi.
Jangan datangi makamnya, datangi nabinya. Kamu lagi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beda atau sama? Luar biasa kan Imam Malik ini pemahamannya ya. Ini untuk Imam Malik. Kalau kita ngomong saya mau berziarah ke makam Nabi, nggak apa-apa. Ini Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau itu di kota Madinah nggak pernah pakai sandal, jalannya ngodok tanpa alas kaki. Panas, padahal itu kalau Madinah lagi panas enggak? Panas luar biasa. Ditanya, kenapa panjenengan kok enggak pernah naik onta, enggak pernah naik kuda, selalu jalan kaki? Dijawab, rugi kalau saya naik onta, yang dapat berkahnya Nabi kakinya onta saya. Rugi saya kalau naik kuda, yang dapat berkahnya Nabi kaki kuda saya. Rugi kalau saya pakai sandal, yang dapat berkahnya Nabi sandal saya. Uang kaki saya ini pengen dapat berkahnya Nabi, kok saya wakilkan sandal, onta, kuda dan lain sebagainya. Ini Imam Malik. 15 hari beliau tinggal di kota Madinah. Kalau selama 15 hari beliau itu buang hajat 15 hari sekali. Ya, 14 hari atau 15 hari sekali buang hajat. Tidak pernah buang hajat dalam kota Madinah. Kalau buang hajat selalu jalan kaki keluar kota Madinah, baru buang hajat di luar kota Madinah. Beliau mengatakan saya nggak benar kalau buang hajat di kota Madinah. Sedangkan di kota Madinah ada Nabi Muhammad SAW di situ. Mikirnya seperti itu. Ini Imam Malik. Makanya seorang ulama Palestina ketika ziarah kepada Nabi SAW sampai di hadapan Rasul mengulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah SAW. Panjenengan udah pernah manfaatkan kesempatan itu belum? Kanjeng Nabi syahadat. Kalau istilahnya orang ahli thariqah, ditalkin langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Talkin lewat wali talkin itu udah luar biasa. Bagaimana kalau kita ditalkin langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah SAW. Ya, bisa dipahami? Insyaallah. Makasih ya Bu ya, pertanyaannya empat-empatnya indah. Jazakumullah khair. SMS silahkan. Ini untuk SMS sementara baru 166 SMS, Mip. Iya, alhamdulillah. Dan kita mulai dari luar negeri. Silahkan. Dari Malaysia. Menanyakan salam rindu untuk Habib dan para kekasih. Mohon ijazah untuk para pengamal ilmu. Semoga kami boleh berbagi ilmu yang Habib berikan pada umat di sini, Bib. Iya, terima kasih. Ini para kekasih maksudnya panjenengan sedoyo. Ini bahasanya sana rada ruwet gitu ya. Untuk para kekasih gitu ya. Ini bahasa cinta karena yang ngomong ini lagi jatuh cinta pada kita semua ya. Wah, salam, dapat salam itu dijawab enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih salamnya dari Malaysia. Beliau ini guru TPA kalau di sini. Jadi sama istrinya di rumahnya ngajar berapa orang TPA. Kalau di sini ngajar TPA. Pernah telepon sama saya nih ya karena aktif terus gitu kan. Akhirnya pernah telepon ngomong saya ini guru tapi cuma untuk di kampung nih. Bahasanya bahasa Malaysia ya susah gitu ya untuk di kampung. Alhamdulillah. Untuk ijazah insyaallah semua zikir yang saya pernah dapat ijazahnya, apapun itu zikirnya, apapun itu sholawatnya, termasuk dalailul khairat semuanya, saya dapat ijazah dalailul khairat dari seorang syekh mursyid tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di dekat Jambi sana ya, dekat Jambi. Kemudian juga ijazah-ijazah yang lain yang pernah saya dapat dari semua guru saya ijazahkan kepada kalian semua dan anak keturunan kalian ila yaumil qiyamah. Udah ya, qabiltul ijazah, ucapkan saya terima ijazahnya. Ya, sudah ijazah sekarang murah, tidak perlu kuliah. Oh, tidak perlu kuliah berapa? Sampai S1, S2, S3 cuma mengucap qabil itu selesai. Yang pernah saya dapat panjenengan dapat, termasuk diantaranya zikir-zikir di Thariqah Alawiyah seperti Ratib Haddad, ya Ratib Attas, ya Wirdul Latif, Imam Bukhari, hadis Bukhari. Saya dapat jazah alhamdulillah. Silakan baca hadis Bukhari, barokah nanti insyaallah ya. Insyaallah barokah. Dan masih banyak lagi. Ya, dan masih banyak lagi. Lanjutkan Mas Afandi. Kemudian yang kedua dari Budi di Korea Selatan. Masya Allah. Nih Korea Selatan ya. Menanyakan Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat yang pendek dan bagus itu seperti apa contohnya? Mohon dijelaskan. Iya, Mas Budi begini, semua sholawat itu bagus ya, tapi yang paling bagus adalah sholawat yang kita baca ketika at-tahiyat, itu sholawat Ibrahimiyah. Tapi semua sholawat intinya bagus. Nah, cuman kalau tanya sholawat yang paling pendek ya, sholawat kan bagus, semua sholawat bagus. Tanya yang paling pendek ya ucapan sallallahu alaihi
Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tapi ya rodok pelit kalau kita cuma begitu ya. Tambah sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, gitulah. Ini sudah standar ya, standar panjang tidak, pendek tidak. Saya katakan pelit bukan untuk Nabi loh, pelit untuk diri kita sendiri. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi sholawat, salam untuk Nabi dan untuk keluarganya, jangan lupa untuk para sahabatnya. Sholawat untuk para sahabat menurut Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang kitab Syarul Ainiyah, beliau mengatakan sholawat kepada keluarga Nabi merupakan bid'ah. Kepada sahabat ya, sholawat kepada sahabat Nabi merupakan bid'ah, karena Nabi nggak pernah ngajari sholawat kepada para sahabat. Yang ada sholawat itu hanya untuk Nabi dan keluarga serta keturunannya. Ya, tapi tidak ada sholawat untuk para sahabat. Sholawat untuk para sahabat merupakan kias yang diajarkan oleh para ulama. Jika keluarga Nabi disolawati, maka para sahabat juga hendaknya disolawati. Imam Syafi'i mengatakan sholawat pada keluarga Nabi fi maqamid doa. Keluarga Nabi yang dimaksud bisa jadi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maqamid doa. Karena itu kalau sholawat kepada sahabat masuk juga dalam kategori yang seperti itu. Makanya kita dianjurkan kalau sholawat pada Nabi jangan lupa keluarganya, jangan lupa sahabatnya. Sebab keluarga Nabi juga termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu dari Korea. Terakhir, ini udah jam 11 kurang 22 menit. Ya, ini 10.38. Baik, ini yang terakhir. Dari adik di Selokaton menanyakan bagaimanakah tentang sholawat nariyah, karena saya mengamalkan selesai sholat maghrib dan subuh saya kok dikatakan bid'ah, apakah betul Habib? Ya, ini di Korea nih? Ini di Selokaton. Oh, Selokaton ya. Saya kira di Korea masih banyak bid'ah juga. Alhamdulillah enggak ya. Selokaton ya, di Selokaton nanya sholawat nariyah katanya bid'ah. Ya udah, tadi kalau orang ngomong bid'ah karepe ya, terserah gitu. Jawabannya kan sudah jelas tadi ya. Sholawat ada sholawatnya Rasulullah SAW, ada sholawatnya sahabat, ada sholawatnya ulama. Ya, ulama buat sholawat karena sahabat juga buat sholawat. Sahabat buat sholawat karena Nabi nggak pernah ngelawang, tidak pernah melarang sahabat berkreativitas bersolawat. Karena itulah sahabat membuat sholawat. Ketika sahabat buat sholawat, maka ulama mencontoh para sahabat berdasarkan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat buat sholawat, ulama buat sholawat, otomatis ulama yang dibawanya mencontoh ulama sebelumnya. Mata rantai silsilah keilmuan sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat nariyah merupakan bagian sholawat yang diajarkan oleh para ulama. Jika ada orang mengatakan itu bid'ah, iya itu bid'ah, tapi bid'ah yang menyebabkan orang yang membacanya masuk surga dan mendapatkan 10 sholawat dari Allah Ta'ala. Dan ketika dia bersolawat, disolawati oleh 70.000 malaikat. Dan selama dia masih solawat, malaikat gak pernah berhenti bersolawat untuknya, dan seterusnya. Jadi silahkan disebut bid'ah untuk mereka, buat kita bid'ah hasanah. Belum jelas? Ya, demikian. Terima kasih, Bu. Bun film ya, Bu. Oh, alhamdulillah. Oh, di samping saya ini ada ibu nih. Ya, alhamdulillah, ini yang hadir insya Allah tempatnya masih cukup. Doakan cukup ya tempatnya ya. Ya, maksudnya cukup itu kalau udah nggak cukup atasnya dikasih tempat lagi. Nggak cukup atasnya tempat lagi. Nggak cukup atasnya tempat lagi. Nggak cukup alun-alun ditempati. Ya, alun-alun ditempati. Hadirin dimuliakan Allah, Jumat depan kebetulan kan Jumat Legi malam Sabtu Pahing ya. Nah, kalau Jumat Legi kan menunya istimewa. Maka Jumat besok Legi akan saya mulai jam 8 tepat ya. Saya mau ngajak semuanya setengah jam 1000 sholawat. Setengah jam 1000 sholawat. Yang mau ikut jam 8 datang, duduk di sini, kita sholawatan 1000 kali ya. Jadi 1 minggu waktu buat latihan ya. Satu minggu waktu buat
latihan. Nanti sholawatnya sholawat yang nggak pendek, nggak panjang yang tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Setengah jam 1000 sholawat. S 3S, bukan sehari 1000 sholawat, tapi setengah jam 1000 sholawat. Semakin nekat ya. Artinya dalam satu hari cukup kita ambil setengah jam bisa 1000 sholawat. Bisa ada 1 minggu buat latihan kok. Ya 1 minggu buat latihan. Nanti insya Allah akan diberi kemudahan misalnya bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang dimudahkan termasuk itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami tinggikan muliakan sebutanmu. Nah kalimat kami, Allah dalam meninggikan sebutan Rasul menggunakan kata kami. Ahli tafsir mengatakan kalau Allah menggunakan kata kami berarti Allah melibatkan makhluknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilibatkan oleh Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pengumuman mengharap kehadiran Bapak Ibu hari Rabu 15 Februari jam 8 sampai selesai Masjid Al-Musofa. Ya, Masjid Al-Musofa ini di mana ini? Daerahnya Kebak Keramat ya, di Kebak Keramat. Pengajian akbar, sholawat dan doa bersama Novel Al-Idrus. Ya, bersama Novel Al-Idrus. Kenal? Siapa? Sama ya, bersama Novel Al-Idrus dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1433. Ya insyaallah ya, saya dijadwalkan insyaallah hari Rabu di Kebak Keramat jam 8 malam sampai selesai. Ya, yang mau berangkat bareng sama saya naik motor dari sini. Ya, naik motor dari sini kumpul di Kebak Keramat ya, di ini security dusun Kebak, desa Kebak, kecamatan Kebak Keramat. Ini nggak tahu Kebak semua nih, dusun Kebak, desa Kebak, kecamatan Kebak Keramat. Berarti di sana banyak keramatnya, makanya kita ke sana biar dapat curahan keramat ya, insyaallah. Kemudian ini banyak yang minta doa untuk kesembuhan ya, terutama juga untuk alhamdulillah Dr. Hermansyah yang sudah pulih, insyaallah bisa pulih semaksimal mungkin insyaallah, dan untuk semua yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian ada juga ini yang minta keturunan ya, doa minta dapat keturunan ya, semoga semua yang pengen dapat keturunan semoga diberi keturunan yang soleh dan soleh ila yaumil qiyamah sesegera mungkin ma'lutuful afiyah wa sa'il jamalah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita sampaikan semua pahala dari majlis ini, zikir, doa untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus untuk Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi dan kedua orang tuanya, juga untuk istri beliau Habibah Syifa, kemudian untuk Al-Habib Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi wa waladi Husni Irfan wal Habib Ali Bakar Segaf, dan untuk kakek saya Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus dan seluruh keturunannya, dan juga untuk nenek-nenek saya, paman-paman saya, untuk semua dari kerabat kita yang telah meninggal dunia, khususnya juga untuk Bapak Parto Panut yang meninggal di Matesih, dan juga untuk orang-orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita semua yang telah meninggal dunia, khusus Habib Ahmad bin Hasan Baharun Al-Hadiniyah. Semoga Allah menjadikan semua amal ini diterima dan diberikan pahalanya untuk mereka semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka